Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Berikut ini akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan di dunia pendidikan. Pada tanggal 27 Desember 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen secara resmi meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebuah inisiatif strategis untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang merupakan bagian dari Astacita keempat dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan positif yang dapat membentuk karakter anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat antara lain 1. Bangun pagi, 2. Beribadah, 3. Berolahraga, 4. Makan sehat dan bergizi, 5. Gemar belajar, 6. Bermasyarakat, dan 7. Tidur cepat. Dari 7 kebiasaan, hanya 3 poin yang bisa diamati di sekolah. Selebihnya dilakukan di rumah. Maka dari itu, sudah saatnya orang tua berpartisipasi dalam mendidik putra-putrinya secara tertulis dan dilaporkan setiap bulannya. Saya yakin tidak kurang-kurang orang tua selalu mengingatkan putra-putrinya untuk selalu belajar dan tidak tidur larut malam. Namun, tidak sedikit pula anak-anak yang mengabaikan perintah orang tuanya untuk belajar. Pada kesempatan ini, mari kita berkolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Untuk itu, saya membuatkan laporan yang nantinya akan saya berikan kepada peserta didik. Mengingat dan menimbang kesibukan orang tua masing-masing untuk menghadiri rapat atau undangan sekolah, maka saya berinisiatif untuk membuat video ini. Berikut ini akan saya paparkan bentuk-bentuk laporannya. Oke, yang pertama yaitu bangun pagi. Bangun pagi setiap hari mengajarkan anak untuk menghargai waktu yang terbatas dalam hidup, membentuk kebiasaan yang teratur, dan meningkatkan kemampuan mengelola waktu untuk melakukan hal-hal penting dan memberi ruang untuk melakukan evaluasi diri. Nah, di sini saya beri contoh, misalkan pada tanggal 1 Januari anak-anak bangun jam 5, maka ditulis waktunya 05.00. Hari kedua atau tanggal 2 di bulan Januari bangun jam 5.30. Tanggal 3 Januari bangun jam 4.55. Orang tua bisa menambahi dengan melatih anak untuk merapikan tempat tidurnya, mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Kebiasaan yang kedua yaitu beribadah. Beribadah dapat membentuk karakter yang baik dan meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Kebiasaan beribadah mendidik manusia untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan kebaikan. Ibadah bukan sekedar ritual, tetapi juga memiliki efek nyata pada perilaku sehari-hari karena mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Karena murid-murid kelas 5 itu adalah
muslim, 100% muslim, maka ibadah yang dinilai adalah sholat. Perihal sholat, sebenarnya yang bisa memberikan ilmu agama adalah guru agama atau guru ngaji atau Pak Ustadz. Akan tetapi menurut saya, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Bisa melakukan sholat jamak apabila lupa atau tertinggal. Berikut ini saya contohkan laporannya. Misalkan ini, tanggal 1 sholat subuh dilakukan jam 5. Kemudian duhur pulang sekolah, yaitu 12.30. Asar jam 3 sore atau 15.00. Maghrib 17.30 dan Isya 19.15. Kemudian tanggal 2 subuh jam 5.10. Kemudian duhur mungkin dilakukan di sekolah, jadi tertulis 11.30. Dan asar mungkin baru sempat sholat jam 5, yaitu 17.00. Maghrib 18.00. Dan Isya mungkin mau tidur terlalu malam, mungkin bisa dilakukan 20.30. Kemudian tanggal 3 subuh dilakukan jam 4.45. Kemudian di sini ada duhur dan asar. Waktunya sama. Artinya mungkin sepulang sekolah itu lupa melakukan sholat duhur, maka dilakukan sholat jamak. Jadi ketika waktu asar melakukan sholat duhur dan asar. Sebenarnya hal ini kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak boleh dijamak. Tetapi kita membiasakan anak-anak untuk tidak meninggalkan sholat. Kemudian maghrib jam 6, Isya jam 9. Seperti itu untuk penulisan pelaporannya. Kebiasaan yang ketiga yaitu berolahraga. Berolahraga berpusat pada konsep keseimbangan, membantu menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan kualitas pikiran, menciptakan harmoni antara tubuh dan pikiran. Untuk olahraga itu bisa dilakukan di sekolah. Jadi untuk olahraga bisa dilakukan di sekolah, juga bisa dilakukan di rumah juga bisa. Maka dari itu di sini karena olahraga di sekolah itu senam pagi, untuk sekolah Arjasa 2 itu setelah melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan senam. Waktunya 07.00 karena posisinya melakukan olahraga di sekolah. Kebiasaan yang keempat yaitu makan sehat dan bergizi. Gizi yang baik memberi energi dan kekuatan yang dibutuhkan tubuh untuk mencapai potensi maksimal. Nutrisi yang cukup membuat tubuh lebih kuat, meningkatkan konsentrasi, dan mendukung produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini saya contohkan untuk bentuk laporannya. Misalkan ini, tanggal 1 untuk biasanya yang tertulis di sini mungkin sarapan pagi, menu pagi tidak ada, mungkin menu siang nasi sama tempe dan tahu. Maka nasi masuk makanan pokok, lauk pauknya tempe dan tahu. Tanggal 2 misalkan. Tanggal 2 itu menunya mie dan telur. Mie ini masuk makanan pokok, bukan lauk pauk, karena mie itu mengandung karbohidrat. Kemudian lauknya telur. Untuk tanggal 3. Nah, untuk tanggal 3 misalkan nasi, telur, bayam. Untuk yang tanggal 4 misalkan nasi,
kemudian tahu, terus sayur-mayurnya daun kelor. Kemudian sore hari. Nah, sore hari misalkan makan buah pepaya atau makan buah apel. Nah, maka bisa dituliskan di sana. Kemudian malamnya mungkin ikut jalan-jalan belanja ke toko-toko Indomaret misalkan atau Alfamart. Kemudian dibelikan susu. Nah, bisa dituliskan susu Ultra atau apa atau susu Indomaret seperti itu. Untuk cara pengisiannya. Untuk lauk pauk kalau misalkan lengkap ada ikannya bisa dituliskan semua. Berikutnya yaitu kebiasaan yang kelima, gemar belajar. Belajar tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter, keterampilan, dan kebijaksanaan. Hal ini mendorong seseorang untuk terus tumbuh dan memperbaiki diri. Setiap pengetahuan atau keterampilan baru adalah langkah menuju potensi diri yang lebih baik, memungkinkan seseorang untuk berkontribusi bagi dirinya dan masyarakat. Di sini untuk bentuk laporannya, misalkan di tanggal 1 di bulan Januari, misalkan belajar tentang pendidikan Pancasila atau bahasa bisa ditambahi. Nanti kolomnya akan saya lebarkan. Kemudian tanggal tanggal 2 Januari misalkan belajar matematika. Tanggal 3 mungkin mau belajar menggambar atau mewarnai, boleh saja untuk mengembangkan karakter yang dimiliki anak. Untuk kebiasaan yang keenam yaitu bermasyarakat. Gotong royong atau kerjasama adalah prinsip yang sangat dihargai dalam bermasyarakat. Hal ini mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan untuk saling membantu dan meringankan beban satu sama lain. Kerjasama memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai jika hanya bergantung pada upaya individu. Di sini saya contohkan, ini mohon maaf keliru mengisi. Tidak setiap hari anak-anak itu bermasyarakat. Jadi misal tanggal 5 Pak Soleh ini sedang memperbaiki gentengnya yang rusak. Nah, anak-anak ini ikut membantu. Berarti bisa ditulis membantu memperbaiki rumah Pak Soleh misalkan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 misalkan ada kerja bakti lingkungan. Nah, anak-anak ikut kerja bakti, maka bisa ditulis kerja bakti lingkungan membersihkan apa. Kebiasaan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tidur cepat. Nah, ini yang sangat sulit. Tidur cepat didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap tubuh sebagai anugerah yang harus dijaga dengan memberi waktu bagi otot, pikiran, dan organ tubuh untuk pulih dan berfungsi secara optimal. Kita mengakui keterbatasan tubuh dan menghindari eksploitasi diri secara berlebihan. Untuk anak usia sekolah 6 sampai 13 tahun, itu membutuhkan waktu istirahat 9 sampai 11 jam. Jadi kalau misalkan tidurnya jam 8, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka jam 5 anak-anak bisa bangun. Tapi kalau tidurnya terlalu malam, maka juga akan mengurangi waktu istirahat anak yang dibutuhkan. Untuk usia remaja 14 sampai 17 tahun, waktu yang dibutuhkan untuk istirahat jam 8 sampai 10 jam. Jadi anak-anak dalam satu hari mereka harus beristirahat sebanyak 9 sampai 11 jam. Misalkan pulang sekolah mereka istirahat berapa jam, misalkan
2 jam, maka sisanya tidur malamnya bisa berkurang. Ketika anak mau tidur, itu ditulis. Jadi tidurnya jam berapa. Di sini saya contohkan tidur tanggal 1 tidur jam 8 malam. Tanggal 2 jam 8 malam. Tanggal 3 setengah 8. Tanggal 4 jam 7. Tanggal 5 jam 7. Nah, diharapkan dengan 7 pembiasaan ini, anak-anak lebih terbiasa melatih dirinya untuk menjadi anak yang hebat. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.